Selamat pagi. Halo pemirsa, apa kabar Anda? Dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai pentingnya inovasi serta transformasi PT Krakatau Steel yang dapat meningkatkan nilai jual di pasar domestik maupun mancanegara. Mengingat saat ini banyak produk baja impor yang menjadi kompetitor. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima meminta PT Krakatau Steel memastikan penyelesaian program transformasi, revitalisasi, dan efisiensi. Hal itu disampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI ke Krakatau Steel, Cilegon, Banten. Krakatau Steel diharapkan dapat melakukan banyak perbaikan, terutama di sektor core bisnis. Arya Bima menekankan pentingnya inovasi untuk meningkatkan nilai jual di pasar domestik maupun mancanegara. Pasalnya, saat ini banyak produk baja impor yang menjadi kompetitor. Keberadaan pelabuhan Krakatau Steel juga mendapat apresiasi karena mampu melayani berbagai kebutuhan transformasi kelautan. Mengingat pelabuhan merupakan titik kritis distribusi perdagangan mancanegara, sehingga penambahan jumlah pelabuhan di seluruh Indonesia dapat semakin melancarkan proses distribusi. Pastikan sejauh mana 3 program ya, transformasi, kemudian revitalisasi, dan juga efisiensi untuk membereskan semua hal yang berkaitan dengan keberadaan Krakatau Steel yang kita harapkan untuk semakin memperbaiki terutama di core business-nya. Kemudian masalah keuangan, juga masalah mengempowering tadi, revitalisasi aset yang demikian besar. Banyak hal yang cukup luar biasa. Kita lihat juga bagaimana pelabuhan yang kita lihat di belakang ini mulai berfungsi. Lebih lanjut, Krakatau Steel juga diminta untuk memperkuat bisnis baja nasional agar tidak tergerus dengan persaingan baja global. Komisi 6 DPR RI berencana membahas hal ini bersama Kementerian Keuangan sebagai komitmen untuk melindungi produk dan pasar baja nasional. Dari Provinsi Banten, Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, masih dari Komisi 6 DPR RI yang mendorong adanya perencanaan yang matang dalam membangun proyek tol Serang Panimbang. Pasalnya kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu penyangga ekonomi serta destinasi wisata andalan di Banten. Komisi 6 DPR RI berharap tol Serang Panimbang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten dan membantu pengembangan kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Ketua Tim Kunjungan Komisi 6 DPR RI Adis Satria Suryo Sulistyo mengatakan, Kementerian BUMN harus tetap optimis membangun kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung. Pasalnya kawasan ini diproyeksikan sebagai salah satu penyangga ekonomi di wilayah Banten, sekaligus menjadi destinasi wisata andalan Banten. Oleh karenanya, diperlukan perencanaan matang dalam pembangunan proyek tol Serang Panimbang. Banyak kalkulasi atau proyeksi yang tidak sesuai, dari proyeksi soal lalu lintas ya, flow traffic tadi, juga dari prediksi terhadap pembangunan KEK di Tanjung Lesung yang tidak sesuai juga pembangunannya. Selain itu, anggota Komisi 6 DPR RI, Rudi Hartono Bangun, menilai perkembangan kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Maka dari itu, perlu dilakukan pengkajian ulang untuk tol seksi 2 dan 3. Di ruas tol seksi 1 ini, Serang Rangkas Bitung, arus lalu lintasnya, padatan kendaraan masih sangat minim. Di Leles ke Bojong juga masih berjalan 20%. Karena daerah sini keknya ataupun wisatanya tidak berjalan seperti harapan dahulu, wisata pantainya gitu. Jadi akhirnya lalu lintas kepadatan kendaraan berkurang. Dari Banten, Koko Inugroho, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR RI mengapresiasi Kementerian Agama yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan haji tahun 2023. Dan pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09.
Sobat TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali bersama kami di TVR 09. Pemirsa, agar sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan haji tahun ini tidak terulang kembali, pimpinan DPR RI berharap penyelenggara haji tahun berikutnya dapat lebih profesional dalam menjamin kenyamanan dan keamanan bagi jemaah haji. Pimpinan DPR RI mengapresiasi Kementerian Agama yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik dalam pelaksanaan haji tahun 2023. Namun, DPR RI terus melakukan evaluasi dan penilaian agar penanganan ibadah haji tahun berikutnya dapat lebih profesional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta mengatakan, Komisi 8 dan Tim Pengawas Haji DPR RI telah mencatat dan akan mengevaluasi pelaksanaan haji tahun ini. Tujuannya agar sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan haji tahun ini tidak terulang di tahun berikutnya. Mulai dari soal penginapan, catering makanan, serta pelayanan transportasi. Namun, sorotan tajam mengarah pada pelaksanaan puncak haji di Arafah, Mina, dan Musdalifah, di mana sejumlah bus terlambat mengantarkan jemaah haji dari Indonesia, sehingga sebagian jemaah haji dari Indonesia harus menunggu sampai 7 jam. Oleh karenanya, pelaksanaan haji tahun depan diharapkan lebih profesional dalam menjamin kenyamanan dan keamanan bagi jemaah haji. Ke depan memang pelaksanaannya harus lebih profesional, dalam arti kata yang kita evaluasi itu adalah mitranya Kementerian Agama atau mitra kita di pihak ketiga yang melakukan pelaksanaan ini, yang kemudian nanti kita harus lakukan evaluasi ke depan dalam hal mencari mitra yang tepat agar pelaksanaan haji bisa berjalan dengan lebih baik daripada sekarang. Penentuan mitra yang tepat menjadi salah satu hal yang dititik beratkan dalam evaluasi. Panitia penyelenggara ibadah haji, maktab maupun syarikah diharapkan dapat konsisten memberikan pelayanan maksimal termasuk menyukseskan haji ramah lansia. Zikri Yasetodenus, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai investasi merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Oleh karena itu, DPR RI berharap pemerintah dapat memperbanyak kantor urusan investasi di luar negeri yang dapat menarik minat investor asing. Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM melaporkan capaian kerja tahun anggaran 2022-2023 sebesar Rp1.270 triliun yang melampaui target pemerintah, yaitu Rp980 triliun. Anggota Komisi 6 DPR RI meminta capaian kerja tersebut dipertahankan dengan meningkatkan investasi di luar negeri. Herman Hairon mengatakan, investasi merupakan salah satu instrumen yang berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Kementerian Investasi atau BKPM harus bisa mempertahankan kinerja positifnya di tahun 2024 mendatang dengan memperbanyak kantor urusan investasi di luar negeri sehingga bisa memudahkan promosi Indonesia untuk menarik investor asing. IIPC di luar negeri. Nah, kantor investasi yang di luar negeri ini kan bermanfaat untuk sarana promosi, untuk sarana menarik investasi, untuk mendukung terhadap peningkatan investasi di dalam negeri. Kemudian anggarannya bisa meningkat, maka IIPC bisa ada di mana-mana, gitu ya. Maka IIPC itu Indonesian Investment Promotion Center, ya. Itu akan meningkatkan daya tarik. Mungkin pariwisata akan ditingkatkan di setiap negara. Ini kan baru ada 9 negara perwakilannya IIPC. Baru ada 9 negara, bahkan di perdagangan sudah ada 19 negara.
Herman Hairon menambahkan, meningkatnya investasi tentunya harus diikuti peningkatan kesejahteraan dan kualitas masyarakat Indonesia. Untuk itu, Kementerian Investasi atau BKPM jangan berpihak pada kepentingan investor, melainkan juga kepentingan masyarakat. Andini dan Jaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, agar program asesmen nasional dapat memberikan manfaat bagi pendidikan di Indonesia, Komisi 10 DPR RI berharap penyelenggara pendidikan dapat benar-benar memahami konsep asesmen nasional. Dalam rangka pelaksanaan asesmen nasional dan penyelenggaraan pendidikan non-formal, Komisi 10 DPR RI menilai masih perlunya pemahaman secara detail dan menyeluruh, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah, dalam mengimplementasikan asesmen nasional. Pada tahun 2021, Kemendikbudristek secara resmi mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional untuk mengukur kualitas mutu pendidikan di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri menilai konsep asesmen nasional harus benar-benar dipahami dalam penyelenggara pendidikan. Sampai saat ini, Komisi 10 belum mendapatkan gambaran hasil dari survei kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Tentang asesmen nasional, ternyata memang ada pemahaman yang jauh antara pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbudristek dengan provinsi dan kabupaten kota. Baik itu dinasnya maupun juga penyelenggara pendidikan. Jadi kalau UN menjadi AN sejak tahun 2021, itu yang di-switch hanya diubah itu hanya programnya, sementara pemahamannya belum merata. Dan bahkan yang dikeluhkan masih tetap saja. Makanya jangan dikritik kemudian akhirnya kenapa asesmen nasional masih ada bimbel atau apa, padahal tidak mesti bimbel. Abdul Fikri menambahkan, kendala lain yang muncul dalam penyelenggaraan asesmen nasional yaitu minimnya keterlibatan pemangku kepentingan pendidikan di daerah seperti komite dan dewan pendidikan. Dalam hal tersebut perlu segera ditindaklanjuti agar program asesmen nasional benar-benar memberikan manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Dari Sulawesi Tenggara, Vinita, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menyoroti tajam terkait penyedia layanan haji Arab Saudi atau Masyarik. Dan tim Haji DPR ingin melakukan evaluasi menyeluruh berkaitan dengan Masyarik Jemaah Haji Indonesia. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, tim pengawas haji DPR RI menegaskan bahwa komitmen pelaksanaan ibadah haji yang ramah lansia semakin tahun harus betul-betul diperhatikan. Hal ini mulai dari embarkasi, bandara, Mekah, Madinah, juga terutama di Ar-Musnah. Dan persoalan yang terjadi terutama di Ar-Musnah saat ini, pemirsa, dikarenakan banyaknya jemaah haji yang membludak, tidak tertangani dengan baik, sehingga tenda-tenda penuh tidak bisa menampung jemaah. Sementara kondisi cuaca panas yang mencapai 42 derajat Celcius, para jemaah juga mengalami kekurangan minum, makan, hingga kekurangan air untuk mandi, cuci, dan kakus.
Kita akan lihat informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalamnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen untuk Anda. Tim Was Haji DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi dan membenahi sistem manajemen penyelenggaraan ibadah haji agar ke depan jemaah semakin nyaman saat beribadah. Hal ini menyusul banyaknya kendala teknis yang ditemukan dalam penyelenggaraan haji tahun 2023. Pemerintah perlu mengevaluasi masyarik atau penyedia layanan haji bagi jemaah haji Indonesia secara menyeluruh karena adanya sejumlah layanan haji yang terganggu dan tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil pengawasan Tim Was Haji DPR, sistem manajemen penyelenggaraan haji dan kebutuhan SDM petugas menjadi persoalan paling utama yang harus dibenahi pemerintah. Seperti diketahui, kuota jemaah haji Indonesia tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sekitar 230.000 orang. Kenaikannya mencapai lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun lalu. Sebab sebelumnya pemerintah Arab Saudi hanya memberikan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 100.000 orang. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pada waktu yang mepet atau waktu menjelang haji, alhamdulillah bahwa Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji. Namun di lapangan ternyata banyak sekali masalah-masalah yang kemudian memang harus kita perbaiki dan kita evaluasi untuk tahun depan. Karena penambahan kuota haji yang kemudian diberikan pada waktu yang sangat mepet itu ternyata tidak dibarengi dengan kesiapan fasilitas dan pelayanan dari bukan hanya pemerintah Indonesia tapi juga pemerintah Saudi terkait dengan jemaah haji Indonesia. Evaluasi pertama adalah permasalahan transportasi. Berdasarkan pantauan Tim Was Haji DPR RI, jemaah haji Indonesia mengalami keterlambatan bus jemputan saat di Musdalifah. Kedua, berkaitan dengan catering atau konsumsi jemaah selama beribadah haji. Para jemaah haji mengeluhkan persediaan makan yang minim dan keterlambatan catering. Evaluasi ketiga terkait pemondokan. Sektor tersebut harus dievaluasi karena pemondokan jemaah haji tahun ini sangat bermasalah. Bahkan dalam sejumlah kasus tidak mampu menampung seluruh jemaah haji Indonesia. Keempat adalah evaluasi layanan kesehatan. Jumlah tenaga medis dan obat-obatan terpantau tidak sebanding dengan banyaknya jemaah haji Indonesia. Sehingga beberapa jemaah yang memerlukan pelayanan tidak segera tertangani dengan baik. Kurang lebih pelaksanaan haji pada tahun ini memang berjalan lancar, walaupun tadi saya tekankan untuk tahun depan harus ditangani oleh orang-orang yang lebih profesional. Upaya antisipasi saya lihat memang sudah ada, tetapi memang karena jemaah haji kita pada saat ini terlalu banyak dan juga memang jemaah haji secara keseluruhan memang itu karena kuotanya besar sekali. Nah, sehingga terdapat keterbatasan-keterbatasan yang memang mungkin tahun depan harus lebih ditingkatkan. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus betul-betul dievaluasi secara menyeluruh pada seluruh lini. Pemerintah juga perlu melayangkan protes kepada penyedia layanan haji atau masyarik yang tidak memenuhi komitmen dalam memberi layanan yang baik selama di Arafah, Musdalifah, dan Mina, yang berdampak pada jemaah haji Indonesia terlunta-lunta dan menderita terutama saat di Armuzna. Kedepan, permintaan penambahan kuota haji ke Arab Saudi memang harus terus diperjuangkan untuk mengurangi jumlah panjangnya antrian daftar tunggu calon jemaah haji Indonesia. Tapi upaya ini juga harus dibarengi dengan peningkatan sarana prasarana pendukung, infrastruktur, dan fasilitas haji yang memadai bagi seluruh jamaah asal Indonesia.
Elisa dan juga pemirsa, AI ini telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena memang dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat. Betul sekali. Namun nih pemirsa juga Alfat, seiring dengan kemajuan dari teknologi ini, muncul pula beberapa ancaman dan juga kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI. Dan apa aja sebenarnya keuntungan dan ancaman dari AI ini? Jangan kemana-mana, kita akan saksikan usai jeda. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya Elisa misalkan yang sedang ngerjain tugas atau sedang bingung untuk mencari sumber-sumber itu, biasanya Elisa pakai aplikasi apa? Biasanya kita pasti langsung search engine nih. Iya. Pasti pakai Google ya? Iya. Alfat gimana? Nah, memang dulu itu kebanyakan orang itu menggunakan Google ya, tapi sekarang ada yang terbaru nih Elisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, yang merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Betul sekali, tapi bukan hanya ChatGPT nih, karena sesungguhnya AI ini pemirsa telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan ya Alfat, makin banyak ke sini itu dengan adanya aplikasi ini bisa mampu mendeteksi dengan cepat apa yang ada di penyakit di tubuh manusia. Wah, memang teknologi ini ke depan ini semakin maju ya Lisa, karena memang dalam era di mana data yang menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi risiko terhadap kebocoran data pribadi dan juga serangan cyber yang lebih kompleks. Nah pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan liputan selengkapnya tentang AI pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini pemirsa akan kami ajak untuk memahami kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau yang lebih sering disebut dengan AI.
AI telah menjadi salah satu tren teknologi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemampuannya untuk memproses dan menganalisis data secara cepat, serta mengambil keputusan yang kompleks, AI telah memberikan dampak yang besar bagi berbagai aspek kehidupan manusia saat ini. Namun, seiring dengan kemajuan ini, muncul pula beberapa ancaman dan kekhawatiran terkait dengan perkembangan AI loh pemirsa. Jadi, apa aja sih keuntungan dan ancaman dari AI ini? Sampai-sampai seluruh perusahaan, instansi, bahkan pemerintahan di berbagai dunia berlomba-lomba mengembangkan teknologi AI untuk mendukung kerja mereka. Bahkan menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan sebuah mesin yang serba bisa. Salah satu AI yang lagi hits dan banyak dipakai adalah ChatGPT, merupakan aplikasi AI berbasis website yang dibuat dengan cara komunikatif untuk mencari informasi. Pemirsa, ChatGPT bisa dikembangkan untuk mendukung berbagai pekerjaan yang sedang kita lakukan, karena kemampuan berpikirnya yang sangat mumpuni dan terus berkembang menyamai kemampuan berpikir manusia. Saat ini, ChatGPT telah digunakan di berbagai elemen pekerjaan, seperti jurnalis hingga pelajar. Kita bisa meminta ChatGPT mencarikan sumber rujukan yang valid, hingga membuat perencanaan kerja atau rencana jalan-jalan. Bahkan, artikel ini dibuat dengan bantuan ChatGPT juga loh pemirsa. Meskipun kita hanya menggunakan ChatGPT, sesungguhnya AI telah dikembangkan di berbagai belahan dunia. Contohnya, mulai dari dunia kesehatan, dengan adanya aplikasi yang mampu mendeteksi cepat penyakit manusia. Selain itu, saat ini kita juga semakin mudah mendapatkan layanan asisten di ponsel kita. Bagi pengguna perangkat Apple, pemirsa bisa memanfaatkan fitur asisten pribadi yang disebut dengan Siri, Android dengan Google, juga Amazon dengan Alexa. Tentu pemirsa pernah mencobanya kan? Bahkan berbagai layanan perusahaan besar pun sudah memiliki asisten virtual untuk menjangkau komplain dari pelanggannya. Dunia otomotif pun tak kalah maju. Saat ini berkembang berbagai mobil tanpa supir atau yang disebut dengan kendaraan otonom. Sebut saja Tesla, milik Elon Musk, yang menjadi pionir kendaraan listrik dengan kemampuan kecerdasan buatannya. Teknologi AI digunakan dalam pengembangan mobil otonom untuk membantu kendaraan dalam mengenali dan merespon lingkungan sekitarnya. Mobil otonom seperti Tesla menggunakan AI untuk sistem pengemudi otomatis yang dapat mengendalikan kendaraan tanpa perlu manusia. Pemirsa, di dunia seni pun AI tak kalah menggiurkan. Adobe misalnya, mengembangkan AI yang disebut Adobe Firefly untuk membantu kita menyelesaikan tugas-tugas desain atau gambar ilustrasi, bahkan foto yang kita butuhkan. Kini melakukan manipulasi gambar menjadi semakin mudah. Kita tinggal membuat perintah pada kanvas dan voila, semua sudah langsung dikerjakan oleh AI. Perintah dalam bentuk kalimat bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang sangat detail, seolah-olah dibuat oleh manusia. Padahal, semuanya telah dikerjakan secara mandiri oleh mesin dalam hitungan detik. Inilah mengapa AI sebagai mesin bisa bermimpi sendiri dan mengembangkan dirinya sendiri secara artistik. Tapi pemirsa, banyak yang skeptis dengan perkembangan AI juga loh. Khususnya mereka yang takut jika AI semakin pintar dan bahkan lebih pintar dari manusia. Banyak sekali film-film yang menggambarkan betapa menakutkannya tentang perkembangan AI ini loh pemirsa. Seperti film Terminator ini, yang bercerita tentang robot dengan kemampuan melebihi manusia super. Bahkan banyak pemikir yang memperkirakan di masa depan manusia bisa punah karena mesin yang bisa menguasai dunia. Wah, kok serem sekali ya. Dalam era di mana data menjadi komoditas yang berharga, masalah keamanan dan privasi juga menjadi perhatian utama. Penggunaan AI yang luas juga berarti adanya potensi resiko terhadap kebocoran data pribadi dan serangan siber yang lebih kompleks. Misalnya AI yang digunakan dalam aplikasi di Instagram atau TikTok. Ada aplikasi yang bisa mengubah wajah kita menjadi seperti wajah orang lain. Aplikasi ini mengandung potensi bahaya yang membuat identitas orang bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu, seperti pemerasan dan pencurian identitas. Nah, itu tadi beberapa poin soal keuntungan dan ancaman dari perkembangan AI. Kalau pemirsa TVR Parlemen, bagaimana nih? Optimis atau takut dengan perkembangan AI yang semakin pintar?
Dan pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda di DPR RI pada hari ini, Senin 10 Juli 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat ada rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pemerintah yang membahas terkait dengan evaluasi dan pelaksanaan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun 2023-2024. Lalu pemirsa, pada siang hari pukul 14.30 ada Komisi 11 yang akan mengadakan fit and proper test untuk calon ADK OJK. Dan pemirsa, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya, tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Alfa Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, sampai bertemu kembali di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia.